Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartisari Amelia, NPM 2531217, kelas IF25DX. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan membacakan materi dengan judul Zakat, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, besi, suci. Menurut istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalil zakat. Dan didirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam ditegakkan di atas 5. Zakat fitri. Al-fitri artinya berbuka atau berhenti. Zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berbuka atau berhenti berpuasa, sebagaimana Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai berpuasa yang mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya dalam sehari semalam. Sebanyak 1 sa, takaran masa Nabi, 2,176 kg gandum, 2,5 kg beras. Zakat fitri wajib dikeluarkan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan hingga pagi hari sebelum sholat Id. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sebanyak 1 sa kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim nomor 1639. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta dengan kriteria sebagai berikut. Milik penuh, berkembang, mencapai 1 nishab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlalu 1 tahun, kecuali pertanian, setiap panen, harta karun, dan barang tambang. Zakat hewan ternak. Zakat seekor kambing, nishab 5 ekor unta. Zakat seekor anak sapi, nishab 30 ekor sapi. Zakat seekor kambing, nishab 40 ekor kambing. Syarat tambahan, digembalakan, tidak dipekerjakan. Ketentuan hewan lain dikiaskan pada salah satu hewan jika sama besar. Selanjutnya, zakat uang. Zakat 2,5%, nishab 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram, 85 gram. Mata uang emas. Zakat 2,5%, nishab 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2.975 gram. 595 gram. Mata uang perak. Zakat 2,5%, nishab senilai 83 gram. Senilai 85 gram emas, mata uang kertas. Zakat perdagangan. Nishab perdagangan yaitu modal ditambah laba senilai 85 gram emas. Modal yaitu segala barang yang diperjualbelikan. Gedung tidak dihitung sebagai modal. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari modal ditambah laba. Selanjutnya, zakat pertanian dan buah. Nishab pertanian atau buah sama dengan 5 wasak, dalam kurung 1 wasak sama dengan 60 sya. Zakat yang wajib dikeluarkan 5% jika disiram, 10% jika diairi air hujan atau sungai. Dengan catatan zakat dikeluarkan sehabis panen
Biaya produksi diambil dari hasil panen sebelum dihitung nisabnya, selain biji-biji yang dikiaskan dengan harga gandum atau beras. Zakat harta karun. Harta karun atau rikas adalah harta temuan milik orang-orang terdahulu. Nisabnya senilai 85 gram emas atau 20 dinar. Zakatnya harus sebesar 20%, dibayarkan saat ditemukan. Di Indonesia, harta karun harus diserahkan pada negara semuanya. Selanjutnya, zakat barang tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas atau 20 dinar. Zakatnya sebesar 2,5, 5, 10, 20%, tergantung berat ringannya usaha pertambangan. Zakat dibayarkan usai penambangan. Penambangan pemerintah tidak dikenal zakat. Selanjutnya, zakat profesi. Yang dimaksud dengan profesi adalah segala pekerjaan halal yang menghasilkan uang. Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan pekerjaan tertentu. Dasar hukum zakat profesi. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Al-Baqarah 276. Nisab zakat profesi dikiaskan pada uang karena profesi menghasilkan uang, yaitu penghasilan setahun senilai 85 gram emas atau 20 dinar. Penerima zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah. Yang kedua, fakir dan miskin, mencakup orang-orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, orang-orang yang belum punya harta atau usaha tetapi belum mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya. Dalam catatan, sebaiknya berupa pertolongan yang teratur dan terus-menerus untuk mengetaskan ke fakir miskin. Selanjutnya, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurusi segala kegiatan zakat seperti pengumpul, pencatat, pemelihara, dan pembagi. Syarat amil zakat yaitu muslim, mukallaf, akil, baligh, jujur, paham hukum zakat dan mampu melaksanakan urusan zakat biaya operasional. Selanjutnya, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya, mencakup golongan yang diharapkan keislamannya, golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, orang yang baru masuk Islam, dan lainnya. Mu'alaf saat ini. Sasaran zakat saat ini atas nama mu'alaf menurut Rashid Ridho adalah kaum muslimin yang menjadi sasaran pemurtadan oleh orang kafir. Memerdekakan hamba sahaya. Artinya zakat dipergunakan untuk membeli hamba sahaya, kemudian dimerdekakan. Zakat dapat pula untuk menebus tawanan muslim dari musuh-musuh kafir. Orang yang berhutang. Orang yang berhutang yang berhak terima zakat ada dua macam, yaitu berhutang untuk kepentingan sendiri, kedua, berhutang untuk kepentingan orang lain. Fi sabilillah, yakni perjuangan demi tegaknya agama Allah, yang berhak terima zakat atas nama fi sabilillah. Yang pertama, tentara berperang demi agama Islam. Kedua, upaya pembebasan negara Islam dari hukum orang kafir. Ketiga, bekerja mengembalikan hukum Islam jihad saat ini. Keempat, menghadirkan pusat kegiatan dakwah, mendirikan percetakan surat kabar Islam, menyebarkan buku-buku keislaman yang baik, dan membantu para dai. Selanjutnya, Ibnu Sabil, yaitu para musafir, syaratnya membutuhkan bantuan untuk kembali ke negerinya. Ibnu Sabil saat ini orang-orang yang terusir dari tanah airnya dan terpisah dari harta yang dimiliki. Dan yang terakhir, hikmah zakat. Bagi pembayar zakat, mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi
berakhlak dengan akhlak Allah, manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, mensucikan harta dari hak orang lain, mengembangkan harta, dan menarik rasa cinta dan simpati. Bagi penerima, membebaskan si penerima dari kebutuhan, dan menghilangkan sifat dengki dan benci pada orang kaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.